yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi, dia berkata, diam, tenanglah. Kita sedang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin tofan karena ombak yang besar. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Enggak sih, kalau aku ya, Stephen Tong ini dia benar, cuman karakternya kurang. Sama kayak aku dia orangnya. Plak, tapi dia nggak mikirin. Vokal. Nah, kan kayak saya orangnya vokal. Jadi sebenarnya maksud tujuan dia benar. Tujuan dia sangat benar karena dia bilang, kan tadi dia bilang, siapa kamu bisa menggantikan Tuhan itu? 1, 2, lakukan 2 hal, kesembuhan sama mati di kayu salib. Itu seorang gembala, itu benar. Terus yang ketiga, nggak bisa segala sesuatu kalau ada penyakit sembuh bukan karena kamu, karena Tuhan mau menyembuhkan dan ada rencana Tuhan untuk pakai hidupmu. Atau karena sembuh, iya. Atau kalau nggak lu mati. 2 itu. Jadi kalau mati belum tentu Tuhan nggak sayang, ngerti nggak? Ya karena manusianya. Iya, makanya tadi aku bilang itu benar. Jadi kalau aku lihat Stephen Tong ini, aku kayak lihat diriku sendiri. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa cocok dengan dia. Bisa cocok dengan mengenal. Iya. Jadi gini, hanya karakter manusia tertentu yang bisa cocok dengan dia. Jadi kalau kita hati kita bersih, mendengarkan khotbah Stephen Tong ya santai. Tapi kalau hati lu kotor, nah ngerti nggak? Nah itu, jadi tergantung versinya. Tapi kalau yang tadi yang nomor 1 kan, diam. Lah, gue cicilan gue suruh diam, debt collector di depan. Diam, tenanglah. Aku ngomong ke debt collector, diam, tenanglah. Gimana? Coba kalau ada debt collector tadi, diam, tenanglah. Saya punya iman. COVID-19 aja. Bu bayar bu, tetap aja lu utang. Jadi nggak realita yang diajarkan yang bodoh ini jadi jemaatnya. Bingung buat. Ya ini memang terjadi, memang benar COVID-19 ini memaksa manusia untuk diam di rumah. Apa yang harus dia lakukan? Yang tadinya dia sibuk, yang tadinya nggak punya waktu buat Tuhan. Akhirnya apa? Dia memikirkan kalau aku mati, aku masuk mana? Bener nggak? Itu kan COVID-19 memaksa orang untuk berpikir gini. Kalau saya mati hari ini, saya masuk mana? Karena udah banyak waktu dia untuk mikir di rumah sih, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Itu yang dia pikirkan. Jadi dia membina hubungan yang rusak sama Tuhan menjadi baik. Itu kalau manusia yang sadar. Kalau manusia yang gak sadar ya kayak dia tadi. Tapi kalau Stephen Tong enggak. Hanya karakternya memang harus jadi gini. Dia harus, sebenarnya maksud dan tujuan dia baik. Sebenarnya dia harus melakukan melakukan 7 buah roh itu. 7 atau 9 sih? 9. Nah 9 buah roh, salah satunya adalah berhikmat dan kelemah lembutan. Maksudnya cara dia ngomong gitu. Karena dia bilang ada pendeta 2 hari yang lalu, berarti kan tujuan langsung si Diko. Iya tuh tadi di pesannya 2 hari lalu khotbah. Ada pendeta 2 hari yang lalu khotbah lah, kan tujuannya si Diko yang khotbah. Bapak surgawi yang dalam Yesus Kristus, Tuhan terima kasih untuk Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami. Tentunya kami di sini melembutkan hati. Pada malam hari ini kami mau belajar firman-Mu, mau sharing, membahas. Yang kebetulan dan pas sengaja tadi juga kami lihat di Instagram bahwa sedang viral itu perdebatan atau pembahasan mengenai antara pendeta hamba Tuhan. Dan ini menjadi pembelajaran buat kami. Bukan kami mau menyerang, tapi kami mau mempelajari seperti apa yang harus kami menyikapi dalam situasi ini dan mengapa hal ini bisa terjadi. Kiranya Roh Kudus menuntun, memberi pengertian kepada setiap kami dan dapat memberikan pencerahan, dan kami mau terus makin mengenal Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Kami mau menerima firman-Mu, Injil murni, sehingga kami dapat berdua berdampak bagi diri kami, keluarga dan sesama, sehingga hormat kemuliaan Tuhan terpanjang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Nah, ada mau kasih pendapat lagi nggak? Tapi kalau aku sih Pak, aku bersyukur Stephen Tong berani menegur Niko. Karena apa? Ini dua gereja yang jemaatnya gedenya luar biasa. Stephen Tong tuh di Kemayoran tuh luar biasa. Dia yang megang Kemayoran dan sekitarnya. Gereja apa? Gereja Reform. Nah, Reform Besar. itu besar ya, luar biasa, dan isinya pengusaha kaya juga. Sama, Niko juga kan isinya pengusaha kaya juga. Jadi dia besar juga gitu. Jadi aku bersyukur Stephen Tong berani ngomong begitu. Jadi tidak kata-kata dia enteng ngomong kalau pendeta yang kecil, pendeta yang gerejanya kecil, ini hati, ya kan? Ya dong, kalau pendeta yang kecil kan disangkanya Niko, lu mah iri sama gua karena jemaat gua banyak. Nah ini kan big boss ketemu big boss ini. Nah udah, jadi Niko pun kalau dia mau berintrospeksi diri, dia harus introspeksi ke Tuhan, ada yang salahkan dengan saya. Kenapa? Ya karena dia si Stephen Tong negur dia apa ya? Gak ada. Sirik enggak. Kalau masalah sirik, gue sama-sama gue mengembalakan jemaat ribuan, ratusan malah. Ya kan? Terus yang kedua, gereja gue bagus banget gereja dia di Kemayoran paling gede. Yang ketiga, kalau mau ditanya terkenal, sama-sama terkenal. Lu keluar negeri, gue keluar negeri, ya kan? Terus masalah kekayaan, gue kaya, lu kaya. Jadi intinya dia harusnya sebenarnya introspeksi diri nih, si Niko udah saatnya dia introspeksi diri. Semua. Jadi gini, ada mau kasih pendapat nggak? Hah? Nggak ada. Ini gini. Jadi tadi kan udah mau kasih pendapat. Pertama-tama kita bahas dulu pendeta Niko. Pendeta Niko itu menyampaikan dari yang sebelum kita mendengar yang bicara nubuatan, bicara mengenai firman benar. Yesus yang menjelma manusia, itu Allah sendiri, Allah yang menjelma manusia itu sebagai Yesus Kristus, itu benar. Terus tetapi ada perkataan-perkataan itu yang tidak tepat, ya kan, tidak tepat sesuai dengan Injil Yesus, yaitu di mana mengatakan di dalam zaman sekarang, di era kita sekarang di perjanjian baru, kita hidup harus serupa seperti Kristus. Yang tadi COVID apakah berhenti di pada Paskah? Kita harus tahu firman Tuhan kan Ibrani 9 itu bacaannya semua itu Yesus mati untuk sekali, Ibrani 9 sampai 10. Ini dah. Jadi darah Yesus itu mati, dan tujuannya Yesus mati itu bukan untuk dipakai setiap tahun kita memperingati Paskah. Terus dengan adanya Paskah itu misalkan tanggal berapa itu maka terjadi yang namanya mukjizat, tidak? Yang terjadi namanya karya-karya Tuhan, tidak. Tapi terjadinya karya Allah di dalam setiap manusia ketika manusia mati secara daging, tidak? Mati bersama Kristus. Kalau setiap tahun kita memperingati Paskah, Tuhan hari ini kau mati, Tuhan aku ini, enggak otomatis kita itu sudah mati, tidak? Jadi pertanyaannya itu bukannya secara lahiriah atau jasmani atau secara kita di dunia ini merayakan memperingati Paskah. Oh hari ini aku sudah ditebus dengan mati Yesus. Terus kita datang berjemaat. Terus kita kehidupan kita tetap melayani daging. Nanti enggak? Pertanyaannya kita sudah mati belum? Belum. Nah ini. Jadi nggak bisa disamakan tadi. Saya tidak setuju karena apa? Tidak alkitabiah. Kenapa saya bilang tidak alkitabiah? Tidak sebagaimana yang Yesus ajarkan. Dan juga tidak sebagaimana yang murid-murid Yesus ajarkan dan lakukan. Ngerti ya? Sebagaimana Rasul Paulus bilang, Galatia 2 ayat 20, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Jadi dia sudah mati. Nah dia, ngerti tidak? Nah itu mati bersama Kristus. Ngerti tidak? Nah inilah makna yang harus didalami setiap umat manusia, bahwa dengan kita memperingati namanya Paskah kematian Yesus, dan itu adalah kemenangan seluruh umat yang mau datang kepada Yesus, bahwa kita harus mati dulu bersama Kristus. Ngerti tidak? Harus mati. Ngerti tidak? Ini saya baca Galatia 2 ayat 20. Coba baca. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, artinya itu kan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga murid-murid yang lain, ngerti nggak? Gitu loh. Jadi kematian Yesus itu kemenangan, dan setiap umat manusia untuk datang kepada Yesus supaya apa? Kita itu mematikan daging. Ngerti nggak? Kita mati bersama. Ini lagi coba buka yuk, 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ngerti kan? Jadi pengertian pakai tadi ketika saya dengar bukan penjelasan yang sebagaimana Yesus ajarkan dan murid-murid Yesus ajarkan kepada kita, ngerti ya? Tetapi kembali ke dalam perjanjian lama, yang darah anak domba. Loh, dulu memang begitu. Imam besar itu mempersembahkan korban, ya kan? Darah domba taruh di rumah, itu perintah Allah. Itu di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena Allah belum jadi manusia. Allah belum menang di dalam Kristus, benar. Tetapi kalau Kristus sudah menang dengan Dia mati, darahnya sekali untuk selamatnya, untuk menguduskan umatnya, benar. Cuma sekali. Nah, pertanyaannya, umatnya mau datang nggak? Benar nggak? Ini mesti ngerti dulu. Umatnya mau datang nggak kepada Yesus? Mana Dia mati juga bersama Kristus. Coba deh di Roma 6 nih. Roma 6, mati dan bangkit bersama Kristus, perikopnya judulnya. Ayat ke berapa ya? 4-nya aja deh. Ayat 1 sampai 4 aja. Yuk. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Sampai 5 lah. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Berarti nggak salah kan kalau saya bilang apa? Kita mati 2 kali. Ngerti nggak? Iya. Nanti kalau dibikin mau bikin sensasi lagi. Memang benar ini mati 2 kali. Ngerti nggak? Yang pertama mati daging, ya kan? Yang kedua mati apa kita? Tubuhnya. Ngerti nggak? Fisiknya. Tetapi apa? Roh kita bangkit. Ngerti nggak? Kalau sekarang kita hidup di dalam roh, di dunia, ngerti nggak? Paham nggak sampai di sini? Yang dimatikan itu dagingnya. Ini firman. Makanya kalau misalnya ini juga kan kita direkam supaya setiap Jumat dimanapun berada juga bisa dengar ponsel kita ini. Di sini sama-sama kita harus kembali ke Alkitab, ngerti nggak? Kepada kalian juga di sini yang sama-sama dengan saya ponsel kan juga saya selalu menuntun supaya apa? Kembali ke Alkitab, ngerti nggak? Saya cuma tuntun. Sekarang kalau misalkan setiap kita yang mau misalnya apa kata pendeta A misalkan, oh itu seperti zaman di perjanjian lama, darahnya anak domba, sekarang darahnya Yesus, ya kan? Nah berarti ini Paskah nih, kita memperingati, wah pasti ini setelah Paskah sudah dibersihkan, COVID tidak akan ada lagi, ngerti nggak? Loh, ya enggak, kalau COVID-nya masih tetap ada, bukan berarti nggak ada kuasa Tuhan, ngerti nggak? Bukan itu berarti ya, ngerti ya? Nah, bicara mengenai kematian Yesus itu untuk kepribadi-pribadi setiap manusia. Ngerti ya? Sudahkah manusia ini, umatnya ini, yang tadinya itu kita bangsa lain, yang bukan bangsa Israel, tetapi karena kematian Yesus diperdamaikan antara manusia dengan Allah, ngerti enggak? Nah, sehingga apa? Yang kita tadi bukan umatnya menjadi umatnya. Ngerti ya? Nah, makanya manusia malah nggak mati bersama dengan Kristus. Ngerti enggak? Ini harus ngerti dulu. Paham nggak? Direnungkan, dia harus mati. Mati, dagingnya harus kita matikan. Ngerti nggak? Kita mati bersama dengan Kristus, maka kita juga akan bangkit bersama Kristus. Nah, jadi kalau saya tadi nggak sependapat tadi perkataannya itu, ya kan? Nah, kalau mau dikoreksi, ya dikoreksi bijaksananya, karena ini pendeta-pendeta besar dan saling mengenal, ya itu tadi. Pak Pendeta Stephen Tong setidaknya datang langsung, ngerti tidak? Datang langsung bijaksananya. Ini karena saya nggak kenal, ngerti tidak? Kalau saya kenal, misalkan yang ngomong, saya langsung tegur ya. Mungkin mereka juga nggak kenal kan? Kenal dong, nggak mungkin. Ya kenal cuma di media, tapi kenal secara pribadi tapi enggak. Sama-sama tokoh, harusnya sebaiknya itu datang. Ya, sama seperti Paulus kan, yang kita kan Paulus sama Petrus kan? Itu. Jadi di sini yang tadi yang saya tidak sependapat itu
mengenai perkataan tadi yang Pak Niko pakai dua tawari kan, pakai nubuatan sah-sah aja nubuatan, tetapi kembali kepada kita setiap jemaat, nubuatan itu harus diuji, tidak? Harus diuji juga, ngerti ya? Harus diuji. Sekarang kalau nubuatan itu mengarah kepada hal-hal yang sepertinya tahayul, ya kan, atau dongeng, ya kan, atau sesuatu yang tidak realistis juga, kita tidak perlu mengambil pusing, tidak perlu didengarkan, tidak? Gitu loh. Paham dulu di sini. Terus misalkan seperti tadi mengenai silakan, tidak salah kalau kita punya iman. Makanya di Alkitab bilang iman sebiji sesawi memindahkan gunung kan, Yesus bilang. Kalau Pak Niko mau mengajarkan anak-anaknya, jemaat-jemaat Allah yang dipercayakan kepadanya dia untuk memiliki iman seperti itu, nggak masalah. Itu nggak salah, tidak? Dia mau bilang, Hardik, nggak apa-apa, nggak masalah itu nggak salah, ya kan? Kalau menurut saya nih ya, secara pribadi, misalkan dia mengajarkan nih, mari jemaat-jemaat Tuhan, ya kan? Saya menghardik, ya kan? Corona, diam, ya kan? Ya kan? Dia mau menghardik dalam nama Yesus, nggak apa-apa, ngerti tidak? Nggak salah, paham sampai di sini? Iman, dia mau menyatakan imannya, ngerti tidak? Nah, pertanyaannya, kalau misalkan corona nggak sembuh-sembuh juga, nggak lenyap dari muka bumi ini, bukan berarti Tuhan nggak ada kuasanya. Nanti nggak? Kalau memang begitu adanya, corona akan terus menyebar. Nanti nggak? Tergantung bagaimana respon dunia, manusia. Nanti ya? Jadi kita harus ngerti, makanya semakin belajar firman, maka kita tidak terombang-ambing oleh berbagai pengajaran yang tidak membawa kita ke arah kepada Kristus, ngerti nggak? Gitu. Jadi kalau kembali ke Pak Niko, justru saya nggak mengambil pusing yang pernyataan yang bilang menghardik itu bebas, tidak? Mau menyatakan imannya itu silakan, itu pernyataan iman setiap orang, nanti ya? Gue bilang dalam nama Yesus semua virus itu nggak iman, nanti ya? Paham nggak sampai di sini? Tetapi kalau coronanya nggak hilang, nggak lenyap, bukan karena Tuhan nggak ada kuasanya. Atau jangan langsung kita menilai, orang yang berdoa itu nggak ada imannya, salah. Kurang imannya, tidak tepat. Jangan kita menghakimi. Ngerti tidak? Itu pernyataan imannya yang nggak masalah, sah-sah saja. Ngerti tidak? Sampai sini mesti ngerti dulu, gitu kan? Nah, tapi, ini yang tadi yang saya kurang setuju atau bukan kurang lagi tidak setuju, ya kan? Pengajaran atau yang memberikan pemahaman itu yang mengenai tadi Paskah yang dulu di darah anak domba, ya kan? Terus dikaitkan ke sekarang. Berbeda. Kita sekarang hidup di zaman perjanjian baru. Bahwa kita harus ngerti dulu bahwa Yesus datang telah menggenapi, menyempurnakan. Jadi berarti namanya kalau yang lama itu sudah disempurnakan oleh yang baru, berarti kita mengikuti yang baru. Karena yang baru itu sudah menyempurnakan, sudah menggenapi. Jadi kita tidak bisa lagi lihat untuk ke yang lama, tidak? Karena semuanya sudah ada yang baru. Nah, bagaimana kalau kita mau untuk yang kenapa mesti ada perjanjian lama? Untuk kita mengetahui, tidak? Bahwa apa? Yang perjanjian lama ini menuntut kepada Kristus. Jadi kita ketika ada orang lain yang mau belajar mengenai Kristus, itu dari kata apa? Dengerin saya ngomong kan? Ya, supaya kita bisa memberi penjelasan. Perjanjian lama itu apa? Menuntun kepada Kristus. Menuntun kepada Sang Allah yang menjadi firman, yang menjadi manusia. Jadi firman yang menjadi manusia, gitu loh. Menuntun, jadi sudah digenapi. Perjanjian lama juga nggak bisa dihilangin ya? Nggak bisa, makanya supaya kita tahu. Jadi ada dasarnya. Sekarang kalau orang tanya, itu kan bisa-bisanya Yesus ngaku mana? Ada semua di para nabi-nabinya, tidak? Allah, menubuatkan, ya kan? Iya. Melalui para nabi mengenai kedatangan akan datang seorang anak manusia. Ngerti nggak? Itu tetap ada, tetapi kita tidak melakukannya karena kalau kita melakukannya sama dengan agama yang lain. Ya, jadi kita jangan setengah-setengah di sini. Kita bicara mengenai Kristus, tetapi kita masih mengajarkan ke perjanjian lama. Ngerti ya? Itu namanya setengah. Saya bisa merasa Pak Stephen Tong itu kan tadi dia bilang berpuluh-puluh tahun, berarti beliau sudah memperhatikan pengajaran Pak Niko. Saya harus jujur juga, memang Pak Niko cenderung kepada perjanjian lama. Buah sulung, perpuluhan, ngerti nggak? Nah, mungkin di sini ada suatu greget gitu loh, ngerti nggak?
Saya bisa ngerti gregetnya beliau. Kok ini mengajari, kok ini sepertinya membodohi jemaat Tuhan, tidak? Mengajarkan yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, tidak? Ya, jadi itu suatu kewajaran. Cuma Caranya yang salah. disayangkan caranya. Makanya coba Matius 18 ayat 15. Ini kita semua ke dasarnya firman aja. Kita semua, kalau saya di sini cuma menuntun. Matius 18. Jadi kita tahu nanti kalau terjadi sama Matius kita 18 ayat berapa? 15 tentang nasihat tentang menasehati sesama saudara. Lihat, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya Kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak Sanksikan. Nah, makanya kan coba, saya pernah kan, coba, ya kan, benar ya. Kalau ada orang yang berbuat dosa atau salah, saya pasti panggil orang kan, itu jadi saksi kan. Nah, itu, ngerti nggak? Saya mau menegur, menasehati untuk apa? Ada saksi. Ngerti nggak? Kalau orang itu tidak mau mendengarkan nasihat saya, orang itu tanggung sendiri resikonya. Tetapi saya menasihati karena saya mengasihi dia, ngerti nggak? Supaya dia berubah, bertobat. Nah, sekarang tadi pendeta Stephen Tong kalau memang mengasihi sesamanya, tegurnya gimana? Jangan melalui YouTube. Karena kalau YouTube ini kita sudah tahu, ketika kita posting, kita upload itu video di YouTube, masyarakat lihat. Iya. Ya, Otak orang nggak lihat. bisa dikendalikan mau berpikir positif bilang, ayo hatinya harus bersih. Oh enggak, ada orang yang misalkan hatinya kotor akhirnya jadi jelek, ya kan? Jadi perpecahan. Iya. Nanti ya. Makanya ketika kita upload itu di YouTube, kita harus tahu itu menjadi milik konsumsi Publik. publik. Nanti ya. Publik akan melihat dengan berbagai persepsi, ya kan? Berbagai sudut pandangnya masing-masing. Akhirnya timbul lagi perpecahan. Nah ini loh, makanya kita harus bijaksana, apalagi sebagai tokoh publik, ya kan? Gitu loh. Tokoh masyarakat. Kita harus lebih bijaksana. Kita misalkan, jadi medsos itu bukan untuk kita saling menyerang. Ngerti kan sampai sini? Jadi kita jangan ada. Kalian ini juga di sini dalam tim kita ini jangan saling menyerang. Nanti nggak ke orang lain, ngerti nggak? Kan saya selalu menuntut ada orang misalkan merasa pemahaman kita ini secara Alkitab katanya fanatik atau terlalu aneh, masa mau biarkan, ngerti nggak? Mereka nggak mau ikutin apa yang kita tuntun sesuai firman, nggak apa-apa, itu kan mereka, ngerti nggak? Kita tidak paksakan, yang penting kita di sini apa? Paksakan diri kita untuk apa? Menuruti firman. Nah itu yang selalu saya tuntunkan kepada kita semua, apa? Paksakan diri kita untuk apa? Untuk melakukan firman. Ngerti nggak? Nah, jadi makanya semua kembali 2 Timotius 4 juga boleh lah, yuk. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan segala kesabaran. Jadi ya, kalau kita lihat tadi kan beliau ini Pak Stephen Tong ini kan tidak dengan segala kesabaran. Iya. Ngerti nggak? Dan tidak dengan pengajaran. Iya. Tahu kan? Nah, kalau yang dengan pengajaran berarti apa? Kita kasih dasar-dasar firman-Nya. Ngerti nggak? Dasar-dasar firman-Nya. Ngerti kan? Iya. Seperti saya tadi katakan, saya tidak setuju. Ada dasar firman-Nya. Iya. Ngerti ya? Matius 5 deh ayat ke itu 20-nya. Apa 17-nya berarti. 17 nanti ke 20-nya. Gitu loh. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, lihat firman Tuhan ini mengatakan aku menggenapinya. King James-nya itu fulfill. Ngerti nggak? Menyempurnakan, ngerti ya? Menyempurnakan. Karena dia yang sempurna ini telah mati menang atas maut. Yesus Kristus ini, ngerti nggak? Jadi semua sudah disempurnakan. Namanya kalau sudah disempurnakan, berarti kita tidak lagi melihat yang tidak sempurna, dong. Misalkan ini baju kita sudah usang, ya kan? Terus kita dikasih sama orang baju yang lebih baik, ya kan? Berarti baju yang usang ini sudah tidak kita pakai, kan? Iya. Nah itu makanya Yesus sudah menyempurnakan, menggenapi, fulfill. Pertanyaannya, berarti kita harus mengikuti siapa? Ya Kristus yang menyempurnakan, kan? Iya.
si pribadi yang Nah, menyempurnakan inilah itu. makanya menasihati dengan bukan menasihati dengan kepintaran kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan powernya kita, ngerti tidak? Tetapi dengan pengajaran yang sesuai tuntunan firman. Kalau orang nggak bisa menerima, ya udah, ya kan? Yang penting kita melakukan bagian kita. Kalau kita tahu kebenaran firman, sampaikan dengan sabar dan pengajaran. gitu loh, ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, maka dari itu kan saya sudah berulang kali dari awal saya sudah ngomong, makanya termasuk ke istri saya dulu, udah ya kamu di bawah naungan sinode ini, di bawah naungan sinode A, B, C, pendeta-pendeta besar dulu. Tetapi saya tetap, apa kata Roh Kudus menuntun saya? Bahwa apa? Saya mau di bawah naungan firman, lihat, berdiri di dalam firman, ya kan? Di sini semua terjawab, lihat. Kenapa? Karena kalau misalkan katakan saya berada di bawah naungan sinode A, ketika ada pendeta yang sinode A ini yang saya di bawah naungan, pasti saya pro kemana? Ke A. Ini pasti otomatis pro ke A kok. Nanti ya? Ya kita nggak munafik dong. Realistis kita. Sama aja kayak politik. Kita nggak munafik dong. Nah inilah makanya yang sudah saya juga sampaikan. Nggak tahu kenapa kok bisa menjadi nama kekristenan ini namanya menjadi agama, menjadi organisasi. Lihat, ini namanya terjadi yang saya khawatirkan, yang saya dulu juga sempat bertanya, Tuhan kenapa saya nggak boleh ada di bawah naungan ini? Kalau kenapa saya bergerak sendiri, saya nggak di bawah suatu sinode, saya bertindak sendiri, nanti gimana orang-orang dunia? Ternyata di dalam momen sekarang ini semakin saya diberikan pemahaman yang lebih jelas lagi. Pendeta yang besar ini serang ini, pendeta ini nyerang ini. Muncul lagi pendeta ketiga kan ada tuh. Ya, ya itu tadi muncullah pendeta Gilbert di YouTube-nya gitu kan. Mengajak yuk setiap kita ini. Tetapi apa? Menyampaikan kepada Pak Stephen Tom hatinya busuk. Masa sih? Loh, coba. Jangan menyerang tetapi mengatakan engkau busuk. Loh, kok jadi berkontradiksi antara perkataan yang satu dengan perkataan yang lain. Dengan realitanya. Nah, dengan realitanya. Itu loh. Nah, ini makanya semakin jelas bahwa apa? Kristen itu bukan agama. Makanya yuk abdi Allah, hamba Tuhan dimanapun berada. Ingat, kekristenan itu bukanlah agama, bukan organisasi. Ya, bukan organisasi, tetapi gaya hidup. Gaya hidup. Jadi, pertanyakan sama diri kita. Sudahkah kita hidup di dalam dunia ini menghidupi Kristus? Ya? Kita sudah mati bersama dengan Kristus dan kita menghidupi Kristus ada di dalam hidup kita. Saya punya penilaian pribadi, kenapa pendeta Stephen tahu seperti itu? Pasti beliau punya ada jejak rekam antara mungkin dia tahu apa yang artinya gini, dia tahu mengenai bagaimana Pak Digo, tidak? Makanya Yesus bilang ini, lihat dari buku. Karena nggak mungkin pendeta Stephen Tong berkata begitu, tidak ada dasar. Apalagi dia seorang tokoh publik, tidak. Nah, tetapi tadi yang disayangkannya itu tadi diposting atau diupload ke YouTube sehingga menjadi konsumsi publik, ngerti ya? Nah, kasihan jemaat jadinya, ngerti ya? Jadinya kasihan jemaat. Nah, maka dari itu kita sudah belajar dari sini peristiwa ini supaya kita kalau nanti suatu saat ada teman, ada apa saling menjelekan, sudah itu masalah aja. Tidak, nggak usah pedulikan itu, kita fokus sama diri kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita serupa seperti Kristus? Dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa kekristenan itu bukan agama. Ngerti ya? Karena kalau bicara agama, bicara organisasi yang buatan manusia, yang semuanya itu ada kepentingan organisasi, kepentingan kelompok, kepentingan manusia, maka nggak murni lagi kehendak Tuhan. Benar? Sekarang gini, pendeta sinode A berkata, ayo kita bersatu. Pendeta sinode B berkata, ayo. Pertanyaannya, mungkin nggak benar-benar bisa bersatu? Coba. Kita bicara secara manusia, nggak mungkin. Saya bilang, nggak mungkin. Gitu ya? Nggak mungkin. Benar-benar bersatu seperti kehendak Tuhan. Kalau kecuali saling berkedok, menjadi orang munafik. Ngerti ya? Menjadi orang munafik, saling berpura-pura di hadapan dia ketemu ya, kita biar tampak
biar kita tampak bersatu di hadapan semua jemaat. Tetapi hatinya masih kotor. Karena masih punya kepentingan, aduh bohong deh, itu jangan jadi munafik, nggak akan pernah mungkin. Ngerti ya? Sampai di sini ngerti? Makanya kembali kepada kisah Rasul itu jemaat mula-mula, nggak ada itu. Paulus bilang di 1 Korintus 3 ayat 6, tidak ada golongan Paulus, tidak ada golongan Kefas, tidak ada golongan Barnabas, gitu ya? Tahu nggak? Golongan siapa? Semua ada satu aja di dalam Kristus. Kita ini dibangun di atas dasar yang jelas Kristus. Ini makin meneguhkan saya pribadi, Tuhan. Saya nggak ada di bawah naungan sinode. Apa yang ada di dunia ini? Siapa saya? Kan gitu. Kenapa saya harus melangkah seperti ini, Tuhan? Sampai istri saya juga kadang-kadang kalau dulu pelayanan ditanya, gereja di mana? Masih juga suka sungkan, nggak enak ngomong apa deh. Kalau saya apa aja, ngerti tidak? Saya bilang, saya di bawah naungan Kristus, saya murid Kristus, ngerti tidak? Saya tidak ada di bawah naungan sinode manapun. Saya tidak berpihak di sinode manapun, ngerti tidak? Nanti kita sendiri yang akan menyaksikan, akan melihat. Oh iya, sekarang bangga tuh dia. Karena kalau kita bicara di sini manapun, kita akan ada apa? Kita harus mengedepankan kepentingan organisasi itu. Boleh nggak? Bohong deh, bener bohong. Sekarang misalnya ada jemaat yang butuh pertolongan, ya kan? Tetapi sudah keluar surat edaran dari ketua sinode, kita harus bantu. Padahal kita Tuhan memerintahkan kita untuk melayani jemaat. Lihat, lebih patuh kepada kita, lebih patuh kepada sinode. Lihat, gitu. Nah, makanya kembali di sini kita kembali yuk ke Alkitab semua masing-masing. Kalau saya di sini menghimbau, yuk kita kembali ke Alkitab. Kalau memang kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, jangan setengah-setengah. Nah, makanya setiap hamba Tuhan, setiap seluruh umat ini di dunia kembali ke dasar firman, ke Alkitab, Injil Kristus, bahwa kekristenan itu bukanlah suatu organisasi, bukanlah suatu agama. Ngerti ya? Nah, makanya kalau memang itu udah, sekarang gini, pasti kan ada suatu pemahaman dalam diri kita ini, waduh, saya udah keluar, udah berkorban dulu merintis, dari cuma 2 orang jemaat, 3 orang, sekarang sudah ribuan, waduh, ngerti ya? Suruh merendahkan diri, mana mungkin, ngerti ya? Suruh bersatu sama itu, apalagi gereja sinode baru itu, kita udah lama mau berjuang kita. Nah, nggak mungkin begitu dia bilang, ngerti ya? Segala sesuatu memperhitungkannya secara dunia, ngerti ya? Tetapi kalau kita kembali lagi, makanya saya bilang, kalau ada orang bertanya dulu, ada beberapa kali tanya, oh, atau Pak Yohanes, ini kalau yayasannya diteruskan sama orang lain, loh bagi saya nggak masalah, ngerti ya? Yayasan saya ini bukan dinasti keluarga, ngerti ya? Karena yayasan saya ini dibangun, didirikan apa? Di atas dasar firman Kristus. Makanya Efesus 2 ayat 20 dibangun. Nah, dibaca firman aja. Saya salah. Harus saya firman. Nama kalau sesuatu dan kena. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, ya, bangunan kita ini bangunan ya, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kolose 1 lagi ayat 14. Ini semua jelas. Ayat 15 saya dulu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu siapa? Jadi kepala jemaat atau church atau gereja itu Yesus. Bukannya kita nih, bukannya saya, bukannya Pak Pendeta Niko, bukannya Pak Pendeta Gilbert, bukannya Pak Pendeta Stephen Tong. Kepalanya jemaat siapa? Yesus. Mesti ngerti di sini, kepalanya jemaat itu adalah Yesus. Jadi semua dasarnya, landasannya harus apa? Yesus Kristus. Nah, kalau sekarang kita sudah mengubahnya menjadi semua dasarnya dari saya karena merasa ini adalah jemaat saya, maka apa? Kita membangun kerajaan saya. Benar ya? Inilah yang sudah saya katakan, ini yang sudah berbeda dengan Injil yang murni, yang sesuai sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Nah, justru melalui virus corona ini makin nyata di sini Tuhan mau apa? Supaya semua hamba-hamba Tuhan, hamba-hambanya, semua bertobat. Benar? Bertobat
semua, singkirkan itu semua kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan organisasi. Kembali kepada kepalanya jemaat siapa? Yesus Kristus. Sekarang semua tidak ada tuh pendeta bisa berkhotbah mimbar, semua stop, ya kan? Stop, semua cari Allah, cari kerajaan Allah, termasuk abdi-abdinya, hamba-hambanya, cari kerajaan. Gitu, ngerti kan? Nah, itu, ini semakin meneguhkan saya. Oh, saya ya ini ya Tuhan ya, terima kasih. Kalau saya tidak ada di bawah naungan satu silam. Oh, dalam beberapa tahun ini saya bisa melayani jemaat-jemaat Tuhan dimanapun. Tentunya mereka yang berkenan dilayani oleh kita melayani mereka toh. Kita melayani Tuhan. Nah itu. Jadi di sini kesimpulannya, mau nanti siapapun jemaat-jemaat Allah yang dipercayakan kepada Pak Stephen Tong ataupun kepada Pak Niko untuk bijaksananya, jangan saling menghakimi, tidak. Jangan misalkan pendeta Stephen Tong menghakimi, menghujat, menjelekan jemaah pimpinan Pak Niko, betul ya? Begitu juga sebaliknya, ya kan? Tetapi kembali kita di sini, yuk kita baca Alkitab, kita renungkan Firman Tuhan, gitu ya. Nah, kalau sekiranya kita berjemaat di tempat salah satu para abdi Allah ini, kita doakan mereka, betul tidak? Dengan harapan mereka itu berubah, mati bersama Kristus, berarti dagingnya itu dia matikan, betul tidak? Dagingnya dia matikan. Gitu. Bahwa apa? Masing-masing tidak ada kepentingan. Ngerti ya? Kita di sini makanya jadinya kita jadi tersenyum-senyum aja ya. Gitu kan? Sayang sekali mereka tokoh-tokoh yang harus menjadi panutan, ya kan? Tapi saling serang, begini. Dan inilah makanya kita katakan ini suatu ujian. Karena Tuhan mau semua umatnya bertekuk lutut. Jangan ada yang menjadikan dirinya sebagai Mesias. Karena cuma satu adalah Yesus. Termasuk mau hamba Tuhan besar pun, yang nabi-nabi besar, siapapun yang mereka panggilan. Itu bukan karena kita. Kita ini sama. Gak ada bedanya. Jadi setiap abdi Allah, mau apapun karunianya, dia sebagai nabi, dia sebagai rasul, dia sebagai pengajar, dia sebagai penginjil, dia sebagai apa lagi? Nabi, rasul, penginjil, pengajar, nabi, rasul, penginjil, pengajar, sama apa? Gembala. Nah, ya. Jadi semua ini kita sama di hadapan Tuhan, hanya berbedanya kita panggilan aja. Tetapi status kita sama, jadi jangan memegahkan diri, tidak? Jangan memegahkan diri, gitu loh. Tetap kita pasti bisa Bisa tersesat, tidak? Kalau kita nggak benar-benar mematikan. Nah, jemaat Tuhan dimanapun berada, kalau bagaimana kali kita harus berjemaat, ya belajar firman, mereka tuntunan Roh Kudus, maka setiap kita bisa mengerti. Tahu nggak? Jadi kalau ada pendetanya itu agak error, lagi sedikit error, lagi dagingnya itu lagi kuat, kita nggak tersesatkan, tidak? Nggak terbawa arus, karena kita sudah belajar renungan firman sendiri, tidak? Dan kita tidak memutuskan si pendetanya itu, tahu nggak? Kita menjadikan Yesus Kristus adalah sebagai yang utama, karena dia adalah kepala kalian, kepala kita semua, tidak? Kepala kita semua, ya? Itu firman tadi kan, kalau sesuatu tadi, ya kan? Ayat ke-18, ialah kepala tubuh. Siapa tubuh? Yaitu jemaat. Tuh. 1 Korintus 3 lagi ayat 6. Biar kita ngerti. Rasul Paulus bilang apa? Bukan yang situ. Yang ayat 4-nya. Apolos. Nih, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, lalu yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Apakah Apolos, Paulus, pelan-pelan percaya? Ya kan? Jadi, ini aja deh, 1 Korintus 1 aja, ayat 12 deh. Yang lebih banyaknya lagi. Perpecahan tuh dalam jemaat. Ya kan? Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata bahwa aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi?
adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tuh, lihat, Yesus tidak dibagi-bagi, tidak? Dia cuma satu, paham nggak? Terus kemudian yang cuma disalibkan oleh karena kita semua itu adalah siapa? Dan kita dibaptis di dalam nama Yesus. Jadi udah satu, udah kita kembali yuk. Kalau memang mau bersatu, mau kita benar-benar menjadi satu tubuh Kristus, ini dia. Kesampingkan kepentingan organisasi, kepentingan kita kelompok, kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita mau bersatu hati, memang agak susah, tetapi bisa kalau mau. Ngerti nggak? Yang pertama apa? Oh, ini jemaat-jemaat Allah, bukan jemaat saya. Kalau ini adalah jemaat-jemaat Allah, berarti ini bukan dinasti, tidak? Mau nggak? Tinggal menjadi bagian kita. Misalkan kita ini sebagai pendeta yang dapat gaji dari sinode atau dari jemaat-jemaat setiap bulan, ya udah hiduplah dari setiap bulan itu. Ngerti nggak? Para pendeta-pendeta, ngerti nggak? Hidup dari setiap bulan yang kita terima. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Kalau kita mau punya keinginan-keinginan yang lebih untuk seperti hal-hal yang dunia, hal sekuler, untuk mencukupi kebutuhan keinginan anak-anak dan istri, jangan jadi abdi. Jadi aja pengusaha yang takut Tuhan, full timer Tuhan, nggak berdosa. Ngerti nggak? Jadi PNS, jadi pekerja, jadi pedagang, nggak masalah. Kita bekerja keras, kita cari kumpulkan uang dengan sebagai murid-murid Kristus yang full timer Tuhan, pasti kita akan diberikan. Kita juga pasti akan memperoleh sesuatu yang berlebihan, gitu tidak? Tetapi jangan menjadi abdi. Kalau abdi Allah tidak memusingkan masalah penghidupannya, gitu tidak? Karena dia sudah menyerahkan hidupnya untuk kepada Allah. Jadi dia semua nomor satu Allah, gitu ya? Nah, ini sampai sini ngerti ya? Jadi kalian pun di sini misalkan Tuhan memanggil dan kalian memang terpanggil, jangan setengah-setengah, gitu tidak? Tapi kalau misalkan Tuhan saya enggak, saya tetap di marketplace, saya mau menjadi pekerja, saya mau menjadi profesional, nggak masalah, ngerti tidak? Tahu nggak? Saya cuma bisa misalkan di hari Sabtu Minggu, ngerti tidak? Ya kan? Sabtu Minggu saya memberikan waktu saya Tuhan, ngerti tidak? Nah, Senin Jumat saya di sekuler, ngerti tidak? Marketplace, tapi tetap sebagai full timernya Tuhan, saya tetap merenungkan firman, ngerti tidak? Berdampak berbu, nah itu, ngerti ya? Oke ya, paham ya? Ya, oke. Jadi kesimpulan pada malam hari ini kita belajar firman, kita melihat nih dari para tokoh-tokoh publik ini, tokoh masyarakat untuk orang-orang beragama Kristen, kita mana yang baik, mana yang tidak baik, kita bisa mencernanya. Tetapi satu hal yang harus kita sikapi bahwa apa? Kita berdoa terus untuk bangsa ini, untuk para setiap pemimpin rohani, supaya setiap mereka itu kembali kepada rancangannya Tuhan. Kembali kepada dasarnya itu adalah Kristus, firman Allah, bukan menurut tafsiran masing-masing, bukan menurut kehendak masing-masing, sehingga tidak saling menyerang. Tapi kalau memang kita saling mengasihi, saling memang mau kita untuk menyadarkan, tegur secara langsung, datang, jangan menjadi konsumsi publik. Gitu. Jadi supaya jemaat yang sedang lagi belajar, jemaat awam atau yang baru-baru bertobat, mereka nggak jadi bingung. Ya kan? Kalau seperti ini mereka yang mungkin tadi dari beragama lain, mereka mulai mengenal Kristen, dia lihat, kok seperti ini pemimpin-pemimpin, kacau nih, kacau, tidak? Akhirnya dia berbalik lagi ke agama yang lain, tidak? Nah itu, makanya kita dibilang katanya harus berbuat. Wah, kita berbuat nggak nih tadi dengan perbuatan kita itu, tidak? Masing-masing introspeksi diri. Loh, kalau ini nggak berbuat, akui aja. Buat apa sih kita pertahankan? Oh, saya hebat. Nah itulah tanda-tanda perbuatan perbuatan tadi telah nyata. Galatia 5 ayat 19 sampai sekian. Kesombongan, ya kan? Iri hati dan sebagainya. Kepentingan diri sendiri. Itu adalah perbuatan. Nah, kalau itu sudah ada di dalam diri kita, berarti kita ada daging di dalam kita, berarti kita belum mati. Belum mati. Yang pertama kali. Mati daging. Ya? Oke, yuk kita berdoa. Ayo kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau tetap setia berbelas kasihan kepada setiap kami. Engkau tetap menyertai kami, Roh Kudus menuntun, menjaga, memelihara kami, karena kami mau mengasihi Tuhan, karena kami mau menuruti segala perintah-Mu. Bapa di dalam surga yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami kiranya Tuhan melembutkan hati,
maka Roh Kudus akan memimpin, menuntun kehidupan setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini, untuk presiden beserta jajarannya diberikan hikmat daripada Tuhan supaya dapat memimpin negara ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa Indonesia dan juga virus corona yang tengah melanda dunia. Bahkan kami percaya segala sesuatunya bahwa kalau Engkau menyertai orang-orang yang mengasihi-Mu, orang-orang yang menuruti segala perintah-Mu, maka kami juga harus tunduk akan keputusan dari pemerintah. Kalau kami harus social distancing, harus di rumah saja, maka kami di rumah. Kami menjadikan hidup bersih, hidup sehat, menjadi pola hidup kami, karena kami juga sebagai Kristen, pasti kami juga harus hidup bersih, menjaga pola makan, karena tubuh kami adalah bait Allah, maka kami tidak boleh membinasakan bait Allah. Bapa, kami mau hidup seperti kehendak-Mu, mau serupa seperti Kristus, dan kepada setiap pemimpin-pemimpin agama, supaya mereka bertobat Tuhan. Tokoh-tokoh publik ini, tokoh masyarakat ini bertobat kembali ke dalam rancangan Tuhan. Mereka saling bersatu. Kalau saling bersatu berarti mengesampingkan kepentingan kelompok, kepentingan organisasi, kepentingan sinode, kepentingan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan Kristus, karena Kristus adalah kepala jemaat, bukan setiap kami abdi Allah. Maka melalui peristiwa saat ini Tuhan menanti bahwa setiap umat dan setiap abdi-abdi Allah benar-benar memberikan hidupnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Ya, melalui peristiwa ini, kesempatan ini, bahwa Tuhan mau setiap kami, orang-orang manusia di dunia ini, hanya bertekuk lutut, hanya patuh taat, hanya kepada Yesus Kristus yang adalah kepala jemaat. Karena passwordnya adalah serupa seperti Kristus. Kembali, kami berdoa kepada setiap orang yang terpanggil sebagai abdi-abdi Allah, kiranya akan semakin memberikan teladan contoh kepada jemaat dan kepada rekan-rekan pendeta. Dan kalau ada sekiranya pendeta-pendeta yang memang bukan karena panggilan, mereka sudah terlanjur untuk memimpin jemaat-jemaat Allah yang dipercayakan, mereka bertobat, sungguh-sungguh minta hikmat Roh Kudus daripada-Mu Tuhan, supaya memberikan kemampuan di dalam mengelola, memimpin jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada mereka, sehingga mereka tidak menyesatkan jemaat-jemaat Allah, sehingga mereka memastikan dulu diri mereka selamat, mereka melakukan apa yang Kau kehendaki, mereka mempersiapkan diri mereka serupa seperti Kristus, sehingga mereka dapat menggiring, membawa, menuntun setiap jemaat-jemaat Allah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya setiap kami benar-benar sungguh-sungguh mau hidup taat sampai akhir. Terima kasih Bapak. Untuk kami yang beristirahat, menggunakan waktu yang ada untuk beristirahat, pagi-pagi bangun, tubuh sehat, melanjutkan aktivitas dengan terus berpegang kepada firman Tuhan. Kami yang masih stand berjaga-jaga, kami menjaga hidup kami, pola hidup kami, tetap melakukan yang benar di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.